para frater yang terkasih, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, pekan biasa ke-18. Suatu kali terjadilah sebuah malpraktek di rumah saya, yakni malpraktek pembuatan roti. Dan ternyata ketika mereka membuat roti ini, raginya tidak bereaksi, rotinya pun tidak berkembang akhirnya. Tetapi mau tidak mau roti ini dipanggang, tetap dipanggang. Alhasil sangat keras. Dan ibu saya bilang ini roti kalau dilempar anjing, anjingnya mati. Saking kerasnya. Tetapi karena kami masih anak-anak, maka kami makan sambil menikmati walaupun mengunyah setengah mati. Ya, masih anak-anak. Hari ini dalam bacaan-bacaan Injil dan pertama-tama dalam bacaan pertama, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa bahwa mereka keluar dari tanah Mesir yang harusnya mereka mati kelaparan di hadapan makanan kuali yang penuh daging, makan roti di sana. Tapi kenapa harus mati di padang gurun dengan keadaan kelaparan? Lalu Allah pun berfirman kepada Musa bahwa sore mereka akan makan daging dan pagi mereka akan makan roti. Untuk apa? Menguji. Tuhan katakan ini untuk menguji mereka, orang Israel, apakah mereka taat kepadaku atau tidak. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika mereka sore burung-burung puyuh datang dan pagi mereka bangun melihat hamparan yang seperti embun halus, seperti sisik di padang gurun, dan mereka makan makanan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita membaca bacaan Injil dan melihat dengan cermat, bagaimana terjadi satu dialog yang merubah paradigma dengan skema-skema tertentu. Dari orang banyak yang mengikuti Yesus menyeberang Danau Galilea, mereka sampai di Kapernaum. Dan ketika mereka yang mencari Yesus bertemu dengan Yesus, dimulailah satu dialog yang transformatif itu. Paradigma itu kurang lebih ada 4 tahap yang berkembang, berubah sampai finally akhirnya mereka membuat satu konfirmasi. Yang pertama, terjadi satu euforia. Berbondong-bondong, karena apa? Karena mereka sebelumnya makan sampai kenyang roti yang digandakan Yesus kepada 5.000 orang laki-laki. Itulah bacaan minggu lalu pada pekan biasa yang ke-17. Berlanjut cerita ini, mereka tetap ikut Yesus. Apa yang dikatakan oleh orang banyak? Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Mereka cari dan menemukan Yesus, lalu mereka tanya, kapan kau tiba di sini, Guru? Yesus tidak menjawab mereka, tapi Yesus merespon pertanyaan mereka yang punya motif tertentu. Apa yang Yesus katakan? Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, tetapi karena kamu makan roti itu sampai kenyang. Dikatakan tadi dalam bacaan Injil, Yesus menepis pertanyaan mereka lalu melanjutkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi euforia dari orang banyak yang mau suka sekali
mengikuti Yesus, mencari Dia, mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mujizatnya, diberikan oleh Yesus satu konfrontasi. Kamu cari saya, tapi bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena kamu makan roti itu sampai kenyang. Karena percakapan ini, maka paradigma ini berkembang dari euforia orang banyak menjadi satu kuriositas. Rasa ingin tahu dengan bertanya lagi kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Dan Yesus menjawab mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pekerjaan yang dikehendaki Bapa, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Dan orang tahu bahwa Yesus diutus oleh Allah. Dan dari kuriositas ini tiba-tiba menurun lagi menjadi satu sikap skeptis. Mereka ragu dan bertanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami bersama Musa di padang gurun makan roti yang diberikan oleh Allah. Lalu mereka punya skeptis ini ditanggapi, direspon oleh Yesus dengan satu klarifikasi kebenaran. Oh, yang kasih kau roti bukan Musa. Nenek moyangmu makan roti bukan yang diberikan oleh Musa, tetapi yang diberikan oleh Bapakku yang di sorga. Bapakku yang memberikan nenek moyangmu makan roti di padang gurun. Euforia, kuriositas, skeptis, dan akhirnya paradigma ini berakhir pada konfirmasi. Membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada validasi. Ada sebuah justify. Mereka membenarkan, meneguhkan apa yang dikatakan oleh Yesus dengan perkataan apa? Tuhan. Ketika Yesus menyebut Bapakku, mereka ingat. Dan di sanalah mereka membuat satu konfirmasi dengan mengatakan, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Dan Yesus menegaskan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kerap kali dalam kehidupan kita punya mentalitas orang banyak. Awalnya punya euforia. Kadang kita juga punya kuriositas. Tapi pada tahap keadaan, kondisi, situasi tertentu kita mulai skeptis, ragu-ragu. Kita mulai kurang yakin. Kita mulai tidak percaya akan Dia yang menyelenggarakan kehidupan. Dan karena itu acap kali juga kita sering lebih terbuai dengan hasil makan roti sampai kenyang untuk 5.000 orang laki-laki, tetapi tidak melihat tanda di balik apa yang dihasilkan, tanda. Dan untuk kelompok tertentu, tanda ini seringkali dipadankan dengan frase tanda heran. Itulah mujizat. Kita sudah melihat tanda heran yang Tuhan berikan. Kita sudah melihat tanda heran yang Tuhan selenggarakan. Tanda heran, mujizat. Dan kalau orang melihat hasilnya berhasil, usahanya sukses, dari satu proses yang panjang,
apakah ia juga melihat tanda heran? Melihat tanda di balik kesuksesan, keberhasilan, usaha-usaha yang diberkati oleh Tuhan. Dan tanda heran itu akan bermuara pada satu pengakuan bahwa Allah yang memberkati proses dan hasilnya. Kalau dahulu kita seringkali mengandalkan diri kita, pikiran kita, usaha kita, hati kita, kita mengandalkan semua yang ada, melekat predikat di dalam diri kita yang melekat erat itu, maka oleh bacaan kedua kita diminta robah. Apa yang dirubah? Kemanusiaan lama ditanggalkan, ditinggalkan, lalu sekarang dipakai, dikenakan manusia yang baru. Dikatakan dalam bacaan kedua tadi, maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga bacaan-bacaan kitab suci, warta kitab suci yang kita dengarkan pada minggu biasa pekan ke-18 ini memberikan kepada kita suatu kesadaran untuk makin hari makin membuka diri, menerima roti yang hidup, roti yang turun dari surga itu, yang bukan saja mengenyangkan dahaga, kerinduan, karena saya diperkenankan ikut perjamuan Tuhan di meja altar ini, di sekeliling meja altar ini, tetapi juga terutama karena saya diperkenankan untuk mencicipi buah keselamatan. Semoga demikian.